Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Menyederhanakan pecahan. Sebelum belajar menyederhanakan pecahan, lihat dulu angka 3/7. Angka 3 disebut pembilang, sedangkan angka 7 disebut penyebut. Untuk menyederhanakan pecahan, kita dapat membagi pembilang dan penyebut dengan angka 2, atau 3, atau 5, atau 7. Membagi pembilang dan penyebut harus dengan angka yang sama, tidak boleh dengan angka yang berbeda. Contoh, angka 3 kita bagi dengan 3, angka 7 kita harus bagi juga dengan angka 3, tidak boleh dibagi dengan angka yang lainnya. Jika salah satu pembilang dan penyebut tersebut sudah tidak bisa dibagi lagi dengan angka 2, atau 3, atau 5, atau 7, maka pecahan tersebut sudah menjadi pecahan yang paling sederhana. Supaya lebih jelas, lihat contoh. 12/100 dibagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50. Tentu saja belum. Berarti kita harus menyederhanakan kembali dengan cara dibagi. 6/50. Kita coba bagi dengan angka 7. Ternyata 6 tidak bisa dibagi dengan 7. 6 dibagi 5 tidak bisa juga. 6 dibagi 3 bisa. 6 dibagi 3 hasilnya nanti 2. Coba sekarang 50 dibagi 3 tidak bisa, hasilnya desimal. Maka 3 pun tidak bisa. Yang bisa adalah angka 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Bentuk sederhana dari 12/100 adalah 3/25. Bentuk-bentuk pecahan. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. 12/8. Kita sederhanakan dulu dengan dibagi angka 2. 12 dibagi 2 adalah 6. 8 dibagi 2 adalah 4. Karena masih belum sederhana, kita sederhanakan lagi. Dibagi dengan angka 2 lagi. Hasilnya adalah 3/2. Angka 3 dan 2 adalah bilangan prima, sehingga tidak bisa disederhanakan lagi. Karena pembilang lebih besar dibandingkan penyebut, yang atas lebih besar dibandingkan yang bawah, maka wajib diubah menjadi pecahan campuran.
Ingat, jika yang atas lebih besar daripada yang bawah, harus dirubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah dengan cara dibagi kurung. 3 dibagi 2. Perkalian 2 yang hasilnya mendekati angka 3 adalah, ya betul, angka 1. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 simpan di bawah, 1 simpan di atas. Kita kurangkan, hasilnya 1. Ingat, pada saat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, dibaginya hanya 1 kali saja. Dibaginya hanya 1 kali saja. Kita pasangkan langsung. Angka 2 simpan di bawah. Angka 1 yang di atas simpan di pinggir. Sisanya angka 1 simpan di atas. Jadi jawabannya 1/2. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh 2/3/5. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya sangat mudah. 5 yang bawah dikalikan angka 2 yang pinggir, lalu ditambah angka 3 yang atas. Sedangkan untuk bawahnya, kita lihat bawahnya angka berapa? Angka 5, kita langsung simpan angka 5. 5 kali 2 tambah 3 hasilnya adalah, ya betul, 13. 5-nya langsung simpan saja. Maka jawabannya adalah 13/5. Pecahan biasa daripada 2/3/5 adalah 13/5. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Sangat mudah sekali. (6/8). Nah, kita bisa langsung mengalihkannya dengan angka 100 atau disederhanakan dulu. Bapak lebih senang kalau ini disederhanakan dulu supaya nanti perkaliannya tidak besar atau pembagiannya tidak besar. Kita sederhanakan dulu. Dibagi 2, 6 bagi 2 adalah 3, 8 bagi 2 adalah 4. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, tinggal kita jadikan pecahan persen dengan cara dikali 100. 3 kali 100 adalah 300, 4 langsung simpan di bawah. 300 dibagi 4 adalah, betul, 75. Berarti jawabannya adalah 75%. Jadi caranya gampang sekali. Dikalikan angka 100. Jika dari pecahan campuran disuruh dijadikan persen, maka yang pertama harus kita lakukan adalah ubah dulu menjadi pecahan biasa, baru dikalikan angka 100. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. 7/9. Caranya sebenarnya mudah jika kita sudah menguasai bagi kurung. Kita bagi langsung. 7 dibagi 9. Apakah 7 bisa dibagi 9? Tentu tidak bisa. Tentu saja tidak bisa karena 7 lebih kecil daripada 9. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menambahkan kosong di belakang angka 7, atau lebih sering menyebutnya adalah kosong hantu karena asalnya tidak ada, jadikan ada. Nah, ketika kita mengasih kosong hantu atau kosong yang tidak ada menjadi ada, jangan lupa di atas kita kasih 0 dan koma. Yang pertama kali harus 0 dan koma, selanjutnya tidak, sama seperti pembagian biasa. Lalu kita lihat 9 kali titik-titik yang mendekati atau hasilnya 70. Kita lihat pilihannya. 9 kali 7 adalah 60.
3. 9 kali 8 adalah 72. Mana yang harus kita pilih, 9 kali 7 atau 9 kali 8? Ya tentu saja 9 kali 7. Kenapa enggak 9 kali 8? Tidak bisa karena lebih, yaitu 72. Kita pilih angka 7 simpan di atas, angka 63 kita simpan di bawah. Lalu kita kurangkan. 70 kurang 63 hasilnya 7. Nah, karena masih ada sisa dan di atas pun baru ada satu angka di belakang koma, kita harus kerjakan lagi. Kita tambahkan 0 hantu, tapi di atas tidak ditambahkan apa-apa lagi. Untuk yang kedua tidak ditambahkan apa-apa lagi. Kita lihat perkaliannya masih sama. 63 di atas 7. Kita kurangkan. Nah, sekarang udah ada dua angka di belakang koma, yaitu 0,77. Dua angka di belakang koma. Sudah saja berhenti, tidak usah dikerjakan lagi. Sudah cukup. Maka 7/9 dijadikan bilangan desimal adalah 0,77. Mengubah pecahan desimal dan persen menjadi pecahan biasa ini sangat mudah sekali. Contoh 5,6. Lihat, di belakang koma adalah angka 6. Hanya satu angka saja. Di belakang koma adalah angka 6. Hanya satu angka saja. Berarti kita pasang di bawahnya angka 10. Di bawahnya angka 10, satu angka sama dengan 10. Yang angka lainnya kita tulis 56. Contoh kedua, lihat. 2,62. Di belakang koma ada berapa angka? Ada dua angka, 6 dan 2. Ada dua angka. Berarti di bawahnya kita tulis 100. Yang angka lainnya ditulis tanpa koma. Jadi tanpa koma, yang atasnya tanpa koma. 2,62 ditulis jadi 262. Yang bawahnya lihat belakang koma ada berapa angka? Dua angka. Kalau dua angka itu 100. Satu angka 10. Kita contoh lagi yang ketiga. 0,82. Di belakang angkanya ada berapa? Ya, 2. Berarti yang bawah pasti 100. Yang atas 82, ingat kalau depannya kosong tidak usah diajakin. Kalau depannya kosong tidak usah diajakin, tidak usah dituliskan lagi, langsung aja 82-nya. Contoh yang selanjutnya 0,09. Di belakang kosong ada berapa angka? Dua angka, berarti di bawahnya angka, ya betul, 100. Nah, di atasnya angka 9, yang kosongnya nggak diajakin atau nggak usah dituliskan kembali. Contoh yang kedua adalah tentang merubah persen menjadi pecahan biasa. Mudah sekali. Kalau persen itu artinya dibagi 100. 75/100. Lalu yang harus dilakukan adalah disederhanakan lagi. Tapi tidak akan Bapak bahas karena tadi sudah. 6,4%. Nah, untuk koma seperti ini 64 ditulis langsung. Karena ada komanya di belakang angka 1, berarti kita tambahkan nolnya 1. Yang tadi asalnya 100, yang dari persen 100, karena di belakang koma ada satu angka, kita tambahkan 01 menjadi 1000. 64/1000. Contoh selanjutnya biar lebih jelas. 8,42. Di belakang angka ada dua angka. Berarti yang 100 harus ditambahkan lagi nolnya 2. 842/10.000.
Perkalian bilangan pecahan. Bapak tidak akan mengajarkan dulu tentang tambah dan kurang bilangan pecahan, karena nanti pada video selanjutnya dengan cara KPK. Sekarang kita belajar perkalian bilangan pecahan. Sangat mudah sekali. Untuk perkalian tinggal kita kalikan langsung. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. 3 kali 2 adalah 6, 5 kali 4 adalah 20. Apakah sudah selesai? Tentu saja belum, harus disederhanakan dulu. Dibagi 2, 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3, 20 dibagi 2 10. Angka 10 masih bisa dibagi, tapi angka 3 tidak bisa dibagi, berarti sudah selesai. Pembagian bilangan pecahan. 3/5 dibagi 2/4. Untuk pembagian, yang pertama kita harus lakukan adalah mengubah pembaginya atau baginya diubah menjadi kali. Bagaimana caranya? Sebenarnya sangat mudah. Yang sebelah kiri diturunkan langsung. Sebelah kiri diturunkan langsung tetap. 3/5 diturunkan masih tetap 3/5. Ingat, yang kiri tidak boleh dirubah. Yang kiri tidak boleh diubah. Lalu bagi diturunkan menjadi kali. 2/4 kita rubah. Yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. 2 yang asalnya di atas jadi di bawah, 4 yang asalnya di bawah jadi di atas. Nah, setelah berubah jadi kali, sangat mudah sekali, tinggal kita kerjakan langsung. 3 kali 4 adalah 12, 5 kali 2 adalah 10. Kita sederhanakan. 12/10 adalah 6/5. Tapi karena atasnya masih lebih besar daripada bawahnya, apa yang harus kita lakukan? Betul sekali, kita ubah menjadi pecahan campuran. Dan hasilnya adalah 1/5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dulu supaya kita diberikan kesehatan dan pelajarannya pun dapat diserap oleh kita. Sebelum belajar tentang penjumlahan dan pengurangan, kita harus tahu dulu tentang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa habis jika dibagi dirinya sendiri. Contoh, 2 hanya bisa dibagi dengan angka 2, 2 bagi 2 sama dengan 1. Angka 4 bukan bilangan prima. Kenapa? Karena 4 dapat dibagi 2 hasilnya 2, dan 4 dapat dibagi 4 hasilnya 1, sehingga 4 bukan bilangan prima. Angka 6. Angka 6 bukan bilangan prima karena angka 6 jika dibagi 2 hasilnya 3, jika dibagi 3 hasilnya 2, sehingga masih bisa dibagi oleh angka lain. Pohon faktor. Kita akan belajar dulu tentang pohon faktor sebelum kita nanti belajar tentang KPK. Pohon faktor dari angka 50 yaitu 50 dibagi 5. Ingat, ini angka yang sebelah kiri atau yang angka 5 ini
tidak boleh angka yang lain harus bilangan prima. Contohnya angka 2, 3, 5, 7, 11, dan lain sebagainya. Yang tadi bilangan prima. Yang angka 5 ini yang atau pembaginya harus bilangan prima, ya. Yang sebelah kiri harus bilangan prima. Ingat, harus bilangan prima. 50 dibagi 5 hasilnya adalah 10. Nah, 10 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang lainnya. 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Nanti bilangan yang akan kita pakai untuk mencari pohon faktornya adalah yang Bapak bulatkan warna merah, angka 5, angka 5, angka 2. Jika angka yang paling bawah sudah dua-duanya bilangan prima, maka sudah selesai, tinggal dituliskan saja. Nah, perhatikan 5-nya ada 2, maka kita tulis 5 pangkat 2. Ingat, 5-nya ada 2, kita tulis 5 pangkat 2 dikali 2. Jadi pohon faktor daripada angka 50 adalah 5 pangkat 2 dikali 2. Kita belajar tentang kelipatan persekutuan kecil atau KPK. Nah, bagaimana cara mencari KPK? KPK dari 24 dan 30. Kita harus sudah bisa mengerjakan pohon faktor sebelum mencari KPK. Yang pertama kita cari dulu pohon faktor dari angka 24 dan angka 30. Pohon faktor daripada 24 yaitu 2 pangkat 3 kali 3. Sedangkan pohon faktor dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Langkah selanjutnya, pohon faktor dari 24 dan 30 kita gabungkan menggunakan tanda kali. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 kali 2 kali 3 kali 5. Setelah digabungkan semuanya menggunakan kali, ya, digabungkannya menggunakan kali. Jika ada angka yang sama, maka akan kita coret. Lihat di sini ada angka yang sama, tidak, ternyata ada, yaitu 2 pangkat 3 dan 2. Supaya lebih jelasnya, jika ada angka yang sama, coret angka yang pangkatnya paling kecil. Yang satu 2 pangkat 3, yang satu 2. 2 itu kalau tidak ada tanda apa-apa berarti 2 pangkat 1. Mana yang paling kecil? Ya, 2 pangkat 1. Maka kita coret 2 pangkat 1. Lalu lihat lagi ada yang sama atau tidak? Ada, ternyata angka 3 ada 2. Karena pangkatnya sama yaitu 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 1, kita boleh coret yang mana saja salah satu. Jangan dua-duanya, tapi salah satu saja dicoret. Sudah selesai. Masih ada yang sama tidak? Kita tidak. Kita turunkan angka yang tidak samanya. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. 2 pangkat 3 sama artinya dengan 2 kali 2 kali 2. Kita uraikan lagi dulu. 2 kali 2 kali 2 dikali 3 kali 5. 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. 8 kali 3 kali 5. Maka jawabannya adalah 120. Maka KPK dari 24 dan 30 adalah 120. Penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Penyebutnya yang sama, yang bawahannya sama. Contoh, 3/7 tambah 6/7. Penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, kita kerjakan saja langsung, ditambahkan. 3 tambah 6 adalah 9. Pembilangnya masih tetap angka 7.
Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, apa yang harus kita lakukan? Ya, diubah menjadi pecahan campuran. Itu jawabannya 1/2/7. Contoh kedua. Nah, ini pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, pada pecahan campuran ini ada bilangan asli. Bilangan aslinya itu angka 1 dan angka 3. Kita kelompokkan saja karena ini tandanya tambah ya. Kita kelompokkan saja. 1 ditambah 3 ditambah 2/7 tambah 6/7 yang pecahannya pun kita kelompokkan lagi. Kita kerjakan 1 tambah 3 adalah 4 dan 2 tambah 6 adalah 8/7. Karena 8/7 pembilangnya lebih besar daripada penyebut atau yang atas lebih besar daripada yang bawah, maka kita harus ubah menjadi pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan campuran. 8/7 berubah menjadi 1/7. Baru kita tambahkan 4 tambah 1 yaitu menjadi 5. Jadi jawabannya 5/1/7. Sekarang pengurangan 3/7 dikurang 6/7. Nah, penyebutnya sama yaitu 7, maka tinggal kita kurangkan langsung. 3 kurang 6 adalah jawabannya negatif 3. Jawabannya adalah negatif 3/7. Penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda caranya sama, maka Bapak kasih contoh hanya satu saja, yaitu tambah saja. Caranya tapi bisa dipergunakan ketika menggunakan pengurangan ya. Jadi caranya sama. Contoh 5/12 ditambah 3/20 sama dengan, apakah kita bisa langsung tambahkan? Tidak bisa karena penyebutnya berbeda. Ingat, ketika penyebutnya berbeda tidak bisa kita kerjakan langsung, atau jika yang satu pecahan biasa dan yang satu pecahan desimal tidak boleh kita kerjakan langsung, harus diubah dulu ya. Nah, kita ubah dulu soalnya. Untuk penyebutnya kita ubah dulu menggunakan KPK, yaitu KPK dari 12 dan 20. Sama dua-duanya KPK dari 12 dan 20. Ingat, ini perhatikan yang warna merah dengan merah, yang biru dengan biru ya. Jangan sampai tertukar merah dengan merah, biru dengan biru. KPK dari 12 dan 20 Bapak tidak akan terangkan lagi karena sudah sebelumnya. Silahkan lihat lagi jika belum mengerti pembelajaran tentang membuat KPK. Adalah jawabannya adalah 60. Samakan, yang sebelah kanannya pun sama, 60. Lalu kita mencari atasnya pembilangnya. Kita bagaimana cara mencari pembilangnya? Mudah. Yang merah dengan yang merah, 60 dibagi 12 dikali 5. Ingat, yang merah dengan yang merah ya. Jangan sampai yang merah dengan yang biru, nanti salah. Yang merah dengan yang merah, 60 dibagi 12 dikali 5. Yang biru sekarang 60 dibagi 20 dikali 3 sama dengan 60 dibagi 12 dikali 5, hasilnya adalah 25. 60 dibagi 20 dikali 3, hasilnya adalah 9. Lihat penyebutnya, 60 dengan 60 sudah sama. 60 dan 60 sudah sama, bolehkah kita kerjakan langsung? Tentu saja boleh. 25 tambah 9 sama dengan 34/60. Apakah sudah selesai? Tentu saja belum, harus kita sederhanakan. 34/60 dibagi 2 sama dengan 17/30. Apakah kita bisa menyederhanakan lagi? Tidak bisa. Kenapa? Lihat, ada angka 17. Angka 17 adalah bilangan prima, tidak bisa dibagi dengan angka yang lainnya.
sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa selalu menggunakan masker jika keluar rumah, sering cuci tangan, jaga kesehatan diri sendiri demi kesehatan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.